Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope that all of you fine, and today we are going to study and discuss together. And in this next occasion we are going to study with Mr. Happy in English class. So welcome to English class with Mr. Happy. Okay, in this next occasion, what we are going to study, in this next occasion, we are going to discuss and study about the past continuous tense. I think that's all of you ever hear about the simple past continuous tense, ya? Sudah pernah mendengar kata-kata simple past continuous tense? Apa itu simple past continuous tense? Belum tahu? Baik, kita akan coba bahas what is simple past continuous tense and how to use the simple past continuous tense. Oke, kita lihat sekarang adalah apa itu simple past continuous tense. Simple past continuous tense is the tense atau tenses to show what somebody was doing at the particular times in the past. Simple past continuous adalah tenses yang menunjukkan tentang apa yang sedang dilakukan seseorang di waktu tertentu di masa yang lampau. Jadi sesuatu yang sedang dilakukan seseorang di masa lampau. Itulah kita menggunakan simple past continuous. Kita akan lihat contoh-contoh kalimatnya agar kita lebih memudah dan lebih memahami tentang penggunaan kalimat simple past continuous. Dan kita akan mempraktekkan juga tentang penggunaan simple past continuous. Oke, let's see. Lihat gambar. Kalau melihat gambar ini, seseorang sedang apa? Ya, sedang bermain badminton atau sedang bermain bulu tangkis. Nah, di sini ada I. Nah, kita ibaratkan bahwa yang sedang bermain badminton adalah saya. Maka kalimatnya adalah I blank 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 badminton. Nah, ini belum jelas waktunya kapan. Let's see. At this time yesterday. Jadi dia berbicara bahwa saya sedang bermain badminton di waktu saat ini kemarin tapi. Jadi kalau sekarang jam 2 dia berbicara saat jam 2. Waktu kemarin jam segini saya sedang bermain badminton. Nah, untuk membuat kalimatnya menjadi saya sedang bermain badminton seperti apa? Maka kita menggunakan tambahan was plus playing. Was playing. Lihat kalimatnya. Berbicara tentang simple past tense itu adalah sesuatu yang sudah lampau, ya. To be yang digunakan dalam simple past tense itu adalah was dan were. Ada dua, was dan were. Maka karena dia subjeknya adalah I, maka kita menggunakan was, ya. I was playing. Nah, kata kerjanya ditambahkan ing. Maka ini merupakan formula atau rumus daripada simple past continuous tense. Jadi I was playing badminton at this time yesterday. Intinya bahwa kita menceritakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau, di masa lampau. Maka kita menggunakan to be plus verb ing. Baik, kita lanjutkan dulu kalimatnya. Sedang apa? Ya, sedang bermain sepeda atau sedang bersepeda. She blank 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 at 9 AM yesterday. Dia sedang bermain sepeda jam 9 pagi kemarin. Bagaimana kalimatnya? Ya, good. She was cycling at 9 AM yesterday. Dia sedang bermain sepeda jam 9 pagi kemarin. Kita lihat lanjut kalimatnya. Oke, sedang apa? Oke, playing table tennis atau tenis meja. They, ya, karena lebih dari satu kan, nggak mungkin bermain sendiri. Oke, there are two people, ya. Let's see. They blank 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 table tennis at 6:30 plus 9. Nah, kalau they kita pakai was atau pakai were.
Oke, good. Kita menggunakan were. They were playing table tennis at 6:30 last night. To be plus verb ing-nya tetap, yang berubah hanyalah to be-nya. Nah, kata kerja verb ing-nya tetap tidak berubah, yang berubah adalah to be-nya, sesuaikan dengan subjeknya apa. Jadi rumusnya seperti ini, was atau were plus verb ing. Was untuk siapa? Was untuk I, she, he, it. Kalau were untuk they, we, you. Atau kalau untuk tunggal was, untuk jamaknya menggunakan were plus verb ing. Jadi kalimatnya seperti itu ya. Ini kalimat yang pertama. Jadi kalimat tunggal ya. Saya sedang bermain badminton jam 9 kemarin. Kita lanjut. Simon blank football at 3 p.m. yesterday. Simon sedang bermain bola jam 3 sore kemarin. Kira-kira kalimatnya apa yang tepat untuk melengkapi kalimat? Sedang bermain bola. Good. Simon was playing football at 3 p.m. yesterday. Simon sedang bermain bola jam 3 sore kemarin. Lanjut. The children at 8 yesterday. The children were going to school at 8 a.m. yesterday. Jadi para siswa sedang pergi ke sekolah jam 8 pagi kemarin. Nah, ini contoh-contoh kalimat untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau. Kita coba latihan dulu sebentar. Nah, ada Derek, ada jam 6, ada gambar berenang. Kalimatnya seperti apa kira-kira? Ayo, ada yang bisa? Oke. Derek was swimming. Derek sedang berenang jam berapa? At 6 a.m. yesterday. Derek sedang berenang jam 6 pagi kemarin. Mandy sedang memberi makanan anjingnya jam 4. Kalimatnya seperti apa? Mandy was feeding her dog at 4 o'clock yesterday. Sam and Jess jam berapa? Jam 8. Kira-kira lagi apain? Oke, sarapan. Kalau sarapan berarti jam 8 pagi apa jam 8 malam? Oke, good. Jam 8 pagi dong ya. Sam and Jess were having breakfast. Oke, were karena dia Sam and Jess, more than one, lebih dari satu. Kita menggunakan breakfast. Ingat, breakfast, lunch, and dinner it's not verb. Mereka itu bukan verb, maka kita harus ditambahkan kata kerja bantunya have. Karena have harus verb ing, maka menjadi having. Sam and Jess were having breakfast at 8 a.m. yesterday. Itu kalimat yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, dalam penggunaan simple past continuous tense, biasanya juga we often use simple past continuous and simple past tense in the same sentence. Biasanya juga kita menggunakan kalimat simple past continuous dan simple past tense dalam satu kalimat bersama-sama ya. Kalimat yang dalam kalimat yang sama. We do this when we want to talk about a shorter activity that happened during the longer activity in the past. Jadi untuk membicarakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, ada dua kejadian, yang satunya terjadi duluan, kemudian disusul dengan kejadian yang berikutnya. Kita lihat. Sam hurt himself yesterday, but when exactly? We don't know. Sam itu terluka kemarin, tapi jam berapa tepatnya kita nggak tahu. Maka kalimatnya seperti ini. Oh, when jumping over the vaulting horse. Jadi kalimatnya seperti apa? Sam hurt himself when he was jumping over the vaulting horse.
kita menggunakan kata-kata when. When ini artinya ketika. Sam terluka ketika dia sedang melewati lompatan kuda, pacuan kuda ya, untuk pacuan kuda ya. Oke, kata-kata when ini ya menghubungkan dua kalimat. Ada namanya shorter. Shorter itu kalimat yang menyusul ya. Kalimat yang duluannya adalah longer action. Longer action itu yang terjadi duluan ya, kemudian diikuti dengan kalimat kejadian yang berikutnya, dihubungkan dengan kata-kata when. Selanjutnya, dia sedang apa ini? Oh, terluka ya. Cut herself, peel an apple. Dia itu sedang terluka. Dia terluka ketika sedang apa? Ya, mengupas apel. Bagaimana kalimatnya? Nancy, ini Nancy ya. Nancy blank 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 when she blank 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 an apple. Dia mengupas apel dulu atau terluka dulu? Pastinya membuka apel dulu baru terluka. Maka kalimatnya seperti apa? Nancy cut herself when she was peeling an apple. Oke, Nancy terluka ketika dia sedang mengupas apel. Mana yang shorter, mana yang longer? Oke, yang shorter yang cut herself. Kemudian yang longernya adalah she was peeling an apple. Watch TV arrive. Blank 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 TV when I blank 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 arrive. Ya, kalimatnya adalah they were watching TV. Mereka itu sedang menonton TV when, ketika I arrived, saya tiba. Nah, Mister jelaskan lagi bahwa kalau simple past continuous tense adalah to be plus verb ing. Kalau simple past tense sudah pernah kita pelajari. Simple past tense itu adalah to be plus verb to, atau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Baik. Play football. Rain. Oke, kita lihat bermain bola duluan atau hujan. Ya, we were playing football. Kami sedang bermain bola ketika when it suddenly, tiba-tiba hujan. Jadi sedang bermain bola, tiba-tiba hujan. Mana yang shorter, mana yang longer? Oke, good. Yang longernya adalah yang were playing football. Jadi yang longernya itu yang mereka sedang apa, kemudian diikuti dengan kejadian yang lain. Nah, jadi di sini kita akan melihat di sini ada gambar, ada flat 4A, 4B sampai di 1B. Jadi ini adalah rumah susun ya, rumah susun. Jadi ada yang sedang macam-macam ini, ada yang sedang nyanyi, ada yang sedang nelpon dan lain-lain. Terus apa maksudnya? Di sini lihat. Di sini ada kalimat a fire broke out at 8 o'clock last night. What were the people doing when the fire broke out? Jadi ada kebakaran jam 8 malam. Nah, ketika kebakaran itu masing-masing mereka sedang apa? Nah, gitu ya. Nah, ini sedang apa? Nah, itu nanti kita lihat dulu. Kita coba satu saja ya. Ini. Mereka sedang apa? Oke. They were singing when a fire broke out at 8 o'clock last night. Mereka sedang bernyanyi ketika kebakaran itu terjadi. Oke, itu kita coba satu saja ya, karena waktu kita juga terbatas. Kita lanjutkan. Satu lagi bahwa yang pertama tadi satu kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Yang kedua sesuatu yang sedang terjadi kemudian ada kejadian yang lain menyusul. Nah, ini yang ketiga. Sometimes we use the simple past continuous tense to talk about two or more actions which were taking place at the same times in the past. Jadi kadang-kadang kita menggunakan simple past continuous tense itu untuk
membicarakan tentang dua atau lebih kejadian yang mengambil tempat dan waktu yang sama di masa yang lampau. Jadi ada 2 atau 3 kejadian yang sedang terjadi bersama-sama di masa lampau. Nah, kalau yang tadi satu kejadian kemudian kejadian yang lain menyusul. Kalau ini sama-sama bareng-bareng terjadi. Bagaimana kalimatnya? Kita lihat. Example. I was playing TV games. Ya, saya sedang bermain TV. Bermain games TV maksudnya. Mother was cooking. Nah, bagaimana menghubungkan dua kalimat ini? Saya sedang bermain game, kemudian ibu saya sedang memasak. Sama-sama bareng-bareng ini, ibunya masak, sayanya sedang bermain game. Maka kita menghubungkan dengan kalimat while. While, ya. I was playing TV games while my mother was cooking. Jadi kalau untuk menghubungkan dua kalimat yang sama, jika while. Artinya juga sama dengan when tadi. Kalau when satu kejadian kemudian disusul kejadian yang lain. Kalau ini, kalau dua kejadian yang berbarengan di masa lampau, maka kita menggunakan while. Saya sedang bermain game ketika ibu saya sedang memasak. We were studying. Kami sedang belajar ketika the baby was crying. Kami sedang belajar ketika while the baby was crying. Bedanya adalah kalau tadi satu menggunakan simple past continuous to be plus verb ing dan diikuti dengan simple past tense. Kalau while di sini adalah sama-sama menggunakan to be plus verb ing. Karena dua kejadian yang bersamaan terjadinya di waktu yang sama. Nah, ini contoh-contoh kita membuat kalimat ya. Kita akan cepat saja. It is 3 p.m. Last night. What were they doing? Ini jam 3 sore kemarin. Last Sunday ya. Last Sunday. Apa yang sedang mereka lakukan? Kita lihat. Kita ambil contoh kalimat saja. Grandfather. Mana yang grandfather? Yang ini ya. Grandfather was reading the newspaper. Grandmother was knitting. Jadi kalau kakeknya ini sedang membaca koran, ya, ia sedang membaca koran dan neneknya sedang menjahit, ia sedang menjahit, menyulam gitu ya. Maka kita menggunakan kata-kata while. Grandfather was reading newspaper while grandmother was knitting. Cindy was listening to hi-fi. Mana Cindy ya? Oh, ini Cindy. Ketika apa? Nikki was drawing a picture. Ini Nikki drawing a picture. Kita menggunakan kata while. Nah, itu contoh kalimat ya. Contoh kalimat bisa ini sedang apa, ini sedang apa, kita ini dengan ini dan lain-lain. Bisa kita buat kalimatnya. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang tadi dengan gambar yang berbeda. What were they doing 1 hour later? Jadi 1 jam kemudian ngapain? Oh, beda-beda ini. The grandfather was watching TV and the mother was knitting. Ya, bisa dilihat kalimatnya. Ini contoh kalimat yang lain. Nah, sebenarnya di dalam materi ini ada namanya stack challenge. Challenge itu dalam memecahkan, ini berbicara tentang simple past continuous tense. Itu berbicara seperti menginterogasi ya, atau detektif. Kita akan memecahkan suatu misteri. Want to take challenge? Let's solve a mysterious crime together. Seperti apa kita lihat? Oh, ada pembunuhan. Day is Monday. Mr. Chen was murdered at around 9 o'clock last night. Today is Monday. Hari ini hari Senin ya. Mr. Chen itu terbunuh sekitar jam 9 tadi malam. Kira-kira siapa yang membunuh? Mr. Chen lives with 5
flat mats. One of them must have killed Mr. Chen. But who is it? Mr. Chen itu tinggal bersama dengan 5 teman, 5 di situ ada rumah susun dengan 5 rumah susun. Mereka hidup bersama di satu tempat itu. Kira-kira pasti salah satu mereka itu adalah pembunuh. Di sini ada Grace, Kelly, Andy, kemudian seorang polisi sedang menginterogasi. Ya, ada Alan juga, ada Dave. What were you doing at 9 PM last night? Apa yang sedang kalian lakukan jam 9 tadi malam? Jadi mereka berbicara lah. Masing-masing dari mereka mengutarakan apa yang sedang mereka kerjakan, lakukan. Maka seorang polisi harus bisa menangkap apa yang mereka katakan. Siapa yang berbohong itu harus bisa. Maka si Grace berbicara apa, ini berbicara apa. Nah, nanti kita akan lanjutkan ini di materi berikutnya ya. Kita akan bahas, kita akan coba pecahkan masalah ini, siapa yang menjadi pembunuhnya di sesi berikutnya. Oke, guys. I think that's all for today. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Tinggal kita praktekkan. Kita akan mencari siapa pembunuh daripada Mr. Chen. Kita akan lanjutkan. We are going to continue this material in the next session. Yeah. So, any questions so far? So far, so good. So I hope that you can understand, and because it is the simple material, I hope that all of you can catch the point from the discussions or from the explanations, and you can make the sentence by yourself and make in good sentence. I think that's all. Thank you very much for your attentions. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.